Shalom. Saya ada 2 pertanyaan saudara. Ya, tolong dijawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Mau kaya saudara? Loh, pertanyaannya mau kaya kok amin? Mau ya? Iya mau ya, mau kaya ya. Jangan karena di gereja gak mau, kalau saudara gak mau kekayaan saudara tak kasih ke saya. Itu pertanyaan yang pertama, pasti mau kita kaya. Pertanyaan yang kedua, ini jujur juga harus dijawab. Kekayaan yang bagaimana yang Anda impikan? Loh, katanya tadi kaya, tadi pikirannya kaya apa sih? Ini karena di persekutuan kali ya, kaya iman. Kaya menurut kita tuh punya banyak duit, kerjaan makin naik, toko makin laku, laris. Apa aja, itu kan yang kita anggap kaya kan. Jangan karena di persekutuan kaya iman, alah rohani banget. Jadi gak perlu lagi duit. Siapa bilang? Walaupun kita di persekutuan, duit juga. Kekayaan yang bagaimana yang Anda impikan. Jangan cuma mau kaya loh saudara. Jangan cuma mau banyak duit. Jangan cuma pekerjaanmu sukses, tapi masuk penjara. Ada saudara saya yang masuk penjara hari ini. Kejadian pasal 12. Mari kita lihat saudara. Kejadian pasal 12. Apapun yang Anda impikan mengenai sebuah kekayaan, gak salah saudara, tapi menjadi salah kalau Anda tidak sampai di tujuan Allah yang membuat Anda kaya. Berapapun uang Anda hari ini, itu gak dosa saudara. Tetapi menjadi dosa kalau Anda tidak sampai di tujuan Allah memberikan Anda banyak duit. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat ke-9. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Saudara, itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan. Tidak salah saudara punya banyak uang, kaya, punya jabatan. Karena Tuhan berkata di sini, aku akan membuat namamu masyhur. Nama terkenal itu gak dosa saudara. Ada di sini yang bermimpi jadi artis, gak salah saudara. Saya juga pengen, gak kesampean aja. Udah kadung jadi pendeta saudara. Tapi ada pendeta ini pendeta artis saudara. Gak salah. Pekerjaan yang melejit naik, gak dosa saudara. Punya banyak duit, gak dosa. Yang dosa itu menghambakan diri pada uang, jadi hamba uang. Gak dikatakan jadi dosa kalau punya banyak uang, enggak. Banyak kekayaan gak dosa, enggak. Makanya kita perlu kerja dan kerja saudara. Untuk apa? Dapat duit saudara.
Tetapi masalahnya, kalau cuman duit, kalau cuman nama terkenal, Abraham gak perlu dipanggil, saudara. Dia sudah punya. Ketika dia di negerinya, kekayaannya melimpah ruah seperti apa yang dikatakan ayat yang ke-4. Dia bawa semua. Udah kaya dia. Biasanya orang kaya apalagi di zaman itu saudara namanya terkenal. Jangankan di zaman itu, zaman sekarang. Siapa sih yang gak kenal Elon Musk, saudara? Saudara gak kenal? Wah itu ketinggalan zaman itu kalau gak kenal. Kenapa? Kenapa dia terkenal? Karena kaya, saudara. Duitnya banyak. Saking banyaknya, satu malam bisa rugi 1.000 triliun kita, saudara. Satu malam itu rugi 1.000 triliun. Tapi dia tertawa-tawa tuh kenapa? Masih banyak yang lain yang duitnya, saudara. Terkenal dia. Kalau sudah nggak kenal Elon Musk, waduh, nggak baca berita itu berarti. Jadi orang kaya itu terkenal, saudara. Tapi Tuhan berkata, aku akan membuat namamu masyhur. Kalau cuma terkenal, gak perlu dipanggil. Gak perlu keluar dari negerinya. Di situ juga sudah terkenal. Tetapi kenapa Tuhan berkata, Abraham, aku ingin sesuatu yang lebih dari nama terkenal. Uang yang banyak, pengaruh yang besar. Menjadi presiden boleh loh, saudara. Bukan zamannya Soeharto lagi sekarang. Tapi masalahnya, presiden yang bagaimana yang Anda inginkan? Itu yang saya tanya tadi, saudara. Saudara mau kaya? Mau. Kekayaan bagaimana? Oh, kekayaan rohani. Wah, itu mah beda, saudara. Berarti gak matching kita. Kekayaan yang bagaimana yang Anda impikan, saudara. Jangan berhenti hanya kaya, hanya banyak duit, pengaruh besar, nama terkenal. Kalau itu gak perlu kita percaya Tuhan, saudara. Banyak orang yang gak percaya Tuhan namanya terkenal. Banyak orang gak percaya Tuhan, duitnya banyak, saudara. Banyak orang tidak kenal Yesus, pengaruhnya besar. Itulah sebabnya Tuhan panggil kita. Supaya kita beda dengan orang-orang yang punya pengaruh besar, punya duit yang banyak, punya nama terkenal, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah ingin lebih dari situ, saudara. Saya tidak tahu impian Anda apa hari ini. Mau sukses pekerjaannya boleh, saudara. Saudara mau mimpikan rumah yang megah boleh, saudara. Mobil yang bagus boleh. Tapi ingat, ketika Anda sampai di sana, lalu gimana? Berhenti? Nggak usah percaya Yesus kalau berhenti, saudara. Tetapi ketika engkau punya rumah yang banyak, yang bagus, rumah yang bagus yang bagaimana? Ketika engkau memiliki mobil yang bagus yang bagaimana? Ketika duitmu banyak, saudara, duit yang banyak yang bagaimana? Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau saudara baca ayat 1 dan 2, aku akan kata Tuhan pada Abraham, tapi gak berhenti di situ, saudara. Ketika Abraham sudah terkenal namanya, Abraham, namamu yang terkenal itu untuk apa? Untuk jadi berkat. Abraham, uangmu yang banyak itu uang yang banyak yang bagaimana? Uang yang banyak yang jadi berkat. Jabatanmu yang tinggi itu jabatan tinggi yang bagaimana? Jabatan tinggi yang menjadi berkat. Kalau Anda belum sampai di sana, Anda belum sampai di tujuan Allah dalam hidup Anda. Walaupun Anda sudah seluruh dunia mengenal nama Anda. Kenapa? Karena Tuhan mau panggil kita, saudara. Supaya apapun yang kita miliki hari ini. Uangkah? Gak punya uangkah? Kekayaankah? Gak punya kekayaankah? Karena dikatakan ayat 3 ini, olehmu. Gak dirinci lagi di sana. Berkenaan dengan uang, kekayaan, pengaruh, nama terkenal. Atau tidak. Olehmu. Artinya apa? Apapun yang berkenaan dengan dirimu, Abraham. Apakah
Apakah itu kekayaanmu? Kalau tidak ada, nggak apa-apa Abraham. Apakah itu mengenai namamu terkenal? Kalau nggak terkenal, nggak apa-apa Abraham. Tapi olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Terlalu banyak orang hari ini cari sesuatu tapi tidak punya dampak bagi orang lain, saudara. Punya pengaruh tapi tidak ada nilai sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah sebabnya kita perlu dipanggil supaya apapun yang kita miliki, termasuk hidup kita, saudara, jadi berkat bagi orang lain. Apa impianmu hari ini? Jangan berhenti ketika engkau sudah sampai di sana, saudara. Raih itu, gapai itu, tapi katakan pada Tuhan, Tuhan, untuk apa aku ada di sini? Untuk apa duitku yang banyak ini? Untuk apa namaku yang terkenal ini? Tuhan pun akan berkata, supaya menjadi berkat untuk orang lain, saudara. Terlalu egois orang hari ini, saudara, kenal nggak kenal Tuhan. Makanya mari kita selidiki hati hidup kita, saudara. Apa yang Anda miliki hari ini? Bukan soal banyak dan sedikit, saudara. Soal apa yang Anda miliki. Apakah itu sudah menjadi berkat atau tidak? Banyak itu relatif loh, saudara. Ya, banyak itu relatif. Tetapi gak mungkin kalau Tuhan tidak memberi. Hidupmu adalah pemberian Allah. Apakah hidupmu sudah jadi berkat? Termasuk penderitaanmu harus jadi berkat. Kaget kan? Kaget pasti. Berkat aja, duit aja gak bisa jadi berkat, apalagi penderitaan, saudara. Iya kan? Maka Paulus berkata, lebih suka aku kelaparan. Lebih suka aku, apa itu di 1 Korintus, 2 Korintus, saudara? Karena Kristus. Apa udah gila dia? Enggak, saudara. Dia mau dalam setiap kehidupannya ada dampak bagi dirinya dan juga bagi orang lain, saudara. Jangan berhenti ketika engkau mengejar apapun yang bisa dikerjakan di dunia ini. Jangan berhenti di situ, saudara. Apapun engkau bisa lakukan untuk mengejar impianmu, enggak salah, saudara. Ya memang jangan mimpi mau jadi kaya tapi gak kerja, saudara, gak kerja keras. Bohong itu, saudara. Tapi jangan cuman bekerja keras untuk dapat sesuatu, tetapi berhenti hanya di situ, saudara. Enggak. Kalau begitu gak perlu kita harus susah-susah datang di hadapan Tuhan, saudara. Saudara mau diberkati, amin? Pasti amin. Tapi berkat yang bagaimana yang Anda rindukan? Berkat yang menjadi berkat, saudara. Apapun dalam hidup kita. Pernahkah dalam tangismu orang lain diberkati, saudara? Gimana ya caranya ya? Dalam tangis kita orang lain diberkati. Coba. Tangismu itu bukan keluhan, itu masalahnya. Beda loh tangis karena keluhan, tetapi tangis karena kerinduan. Tuhan, aku tahu engkau ada di sini walaupun aku gak melihat wujudmu. Tuhan, aku tahu engkau bersamaku walaupun aku gak mengalami wujud dari kehadiranmu dalam hidupku. Sembari menangis loh, saudara. Ada banyak orang hari ini oleh karena persoalan dan penderitaan lari dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Sembari menangis, saudara. Kalau begini caranya ngapain percaya Yesus? Kan gitu, sembari menangis. Kalau tahu begini ngapain susah-susah ikut Tuhan? Saudaraku, kalau Anda baca Kisah Rasul, banyak mujizat terjadi di sana. Tetapi coba beralih kemudian ke Roma, Galatia, Efesus, Filipi. Mulai hilang itu mujizat, saudara. Sampai kepada Timotius, Paulus harus berkata kepada Timotius, hai Timotius, minum dikit anggur ya, berkenaan dengan pencernaanmu. Artinya anggur di situ adalah obat loh, saudara. Loh, mujizatnya di mana?
Kemana kuasa Tuhan? Enggak kemana-mana saudara. Enggak kemana-mana. Tetapi kenapa di Kisah Rasul banyak mujizat saudara? Kenapa? Pernah berpikir seperti itu? Kenapa saudara? Sampai sapu tangan aja, bawa nih, letakkan ke orang sakit sembuh. Bayangan Petrus lewat ke orang sakit sembuh. Luar biasa saudara. Tapi ini anak rohaninya lagi sakit. Paulus berkata, minum anggur, minum obat lo Timotius. Kemana kuasa Allah? Nggak kemana-mana saudara. Kenapa nggak terjadi? Yang dia nggak mau lakukan, mau bilang apa kita? Tetapi kenapa Kisah Rasul? Begitu nggak nanti datang itu mujizat loh saudara. Kenapa coba? Pernah berpikir? Nggak pernah pikir kan? Ayo. Boleh nggak nanya Pak Hasan? Boleh kan? Boleh nggak jawab dari situ? Boleh kan? Kenapa Kisah Rasul banyak mujizat? Di kitab-kitab yang lain rasanya hilang. Nggak lanjut kita kalau nggak ada jawaban di situ. Ayo, kenapa? Saudara tahu Kisah Rasul itu kan baru buka lapak itu saudara, baru buka lapaknya. Ya promosi lah, kalau nggak ada promosi nggak laku gerejanya. Salah satu promosinya apa? Sakit sembuh, mati bangkit. Tapi itu kan awal-awal saudara. Tidak salah saudara-saudara mengimpikan mujizat, ya. Tapi ingat, bertambahnya usia keimanan kita kepada Tuhan. Dan kalau suatu saat kita berdoa Tuhan gak jawab, masih kata tak percaya. Nanti dulu gitu kan. Sekelas Paulus 3 kali berdoa katanya, supaya sakit ini sembuh. Enggak Paulus kata Tuhan. Di mana kuasa Tuhan ketika Paulus melihat orang yang jatuh dari lantai berapa itu saudara dan mati. Lalu dibangkitkan saudara. Tapi Paulus yang sakit ketika berdoa tidak sembuh-sembuh. Ingat loh saudara, nggak ada yang salah. Masalahnya di Kisah Rasul saudara, gereja baru lahir. Butuh anggota gereja saudara. Dan salah satu cara untuk meraih anggota gereja adalah mujizat. Tapi ingat, orang yang diraih oleh mujizat, gak mujizat terus saudara. Gak salah mengharapkan mujizat loh saudara, enggak. Tetapi kalau suatu saat Tuhan tidak bertindak seperti yang kita inginkan, gak ada yang salah. Di situ yang saya katakan tadi, di penderitaanmu pun bisa jadi berkat. Engkau gak lari kemana-mana. Engkau gak mutung dengan Tuhan. Engkau gak ngeluh dengan Tuhan karena engkau tahu penderitaan yang menjadi berkat. Bukan hanya uang yang banyak yang menjadi berkat saudara. Nah untuk bisa seperti itu apa yang harus kita lakukan? Kan gitu kan saudara. Makanya sebenarnya gak perlu saya tanya tadi, mau kaya gak? Mau. Kekayaan yang bagaimana yang Anda inginkan? Kekayaan yang memang jadi berkat bagiku dan bagi orang-orang di sekitarku. Caranya gimana? Itu kan persoalannya begitu. Itu gak otomatis saudara. Belum tentu Anda punya banyak uang akan menjadi berkat kalau Anda tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Apa itu saudara? Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkan. Dia ada di Ur-Kasdim saudara, penyembahan berhala. Lingkungan sekitarnya adalah penyembahan berhala. Gak mungkin Abraham bisa memiliki uang yang banyak dan uang itu menjadi berkat. Apalagi sampai ke sorga saudara. Sorga itu gak butuh duit saudara. Tapi duitmu yang gak dibutuhkan sorga itu bisa berdampak ke sorga saudara. Kalau Tuhan berkata tinggalkan apa yang bisa ditinggalkan. Yang menghambat dirimu untuk jadi berkat. Pertama yang ditinggalkan di sana apa saudara? Negerimu. Kebiasaan-kebiasaan di sekitarmu.
Sekarang ini saudara, ini ada saudara saya lagi ditangkap ini, siaan lagi saudara. Sedih saya, dia yang korupsi, saya yang sedih. Saya nggak tahu dia makan duitnya apa enggak. Nggak soal saudara, korupsi itu bukan soal saya ambil duitnya apa enggak. Membuat orang ambil duit juga korupsi juga saudara. Tapi ada banyak orang hari ini justru nggak mau jadi pejabat. Kenapa? Nanti urusan KPK. Kenapa saudara? Karena ketika berurusan dengan jabatan, daripada kehilangan jabatan, ya mendingan ikut kebiasaan di sekitarku. Jadi dia jual imannya karena jabatan saudara. Kalau ingin menjadi berkat kata Tuhan, tinggalkan sekitarmu Abram. Kebiasaan-kebiasaan sekitarmu Abram. Yang biasa dilakukan oleh sekitarmu Abram. Ya memang yang berkuar-kuar tahun 98 ya. Masuk ke pemerintahan, ya korupsi juga saudara apa. Itu tadi sekitarnya itu gak bisa, siapa bilang gak bisa ditolak. Kasih saya jabatan. Tapi kalau karena jabatan saya harus korupsi, ya tinggalkan jabatannya. Kan gitu sudah. Tapi orang nggak mau, itu masalahnya. Daripada dicopot ya udah diteken. Padahal mungkin nggak dapat sepeser pun. Ada kan pejabat sepeser pun saya tidak makan tuh duit. Ya memang, tapi lo kasih makan sama orang dengan tanda tangan kamu. Kenapa? Menginginkan jabatan. Tinggalkan kata Tuhan saudara. Jadi kalau mau jadi berkat kita apapun kadang kita hari ini punya uang gak punya uang. Punya nama terkenal atau diumpetin sama sekali. Engkau bisa jadi berkat. Kalau engkau tinggalkan kebiasaan sekitarmu. Dulu saudara saya pelayanan di sini, ada Daud di sini. Saya pernah buka pelayanan di Cinere saudara. Itu dulu pasar bukan Swalayan lah, kayak Indomaret sekarang. Dulu kan belum ada Indomaret saudara. Nah itu gak dipakai. Lalu ada di situ AC yang bekas tapi udah gak bisa jalan. Lalu saya servis saudara ke depan tukang AC. Dan itu orang tahu bahwa saya ini pendeta, di depannya itu ada gereja. Daripada panas-panas gitu kan, ada AC yang gak dipakai. Di servislah di sana. Dengan kesepakatan harga sekian. Udah sepakat, taruhlah misalkan, lupa saya sudah 2 juta misalkan. Ketika udah selesai, si pemilik servis berkata begini, minta kwitansi deh Pak ya, supaya bisa masukin gereja. Oke, mau bikin berapa Pak? Loh, maksud Bapak apa? Ya, di kwitansinya bikin berapa? Perjanjian kita berapa? Ya, siapa tahu mau dinaikin. Loh, dia udah tahu pendeta yang bertransaksi. Siapa tahu, loh kok bisa begitu? Biasanya juga begitu Pak. Berarti pendeta biasa naikin harga saudara. Biasanya juga begitu Pak. Dia udah tahu saya berarti pendeta yang datang ke sana biasanya naikin saudara. Gimana mau jadi berkat? Misalkan 2 juta jadi 4 juta. 2 juta gede itu kan. Tapi 2 juta itu saudara tidak menjadi berkat. Percayalah. Engkau bertransaksi di kantor. Tadi saya ada satu apa tuh yang kesaksian tadi. Kalau engkau biasakan dirimu dengan kebiasaan-kebiasaan di sales yang menghalalkan segala cara. Dapat duit banyak gak? Dapat. Tapi percayalah gak jadi berkat. Kalau itu yang kita coba, memang dengan bohong. Ada orang begitu loh, saya sumpah mati Pak, cuma 10.000 lah Bu. Untungnya padahal udah 200.000 loh itu saudara. Tapi sampai sumpah mati saudara. Cuma 10.000. Karena kalau nggak begitu katanya nggak dapat apa-apa. Dengan begitu dapat apa-apa memang. 200.000 dari 10.000 saudara. Gede itu kan. Tapi ingatlah saudara, nggak akan jadi berkat. Itulah sebabnya Tuhan memanggil Abraham keluar dari situ. Kalau engkau tetap di situ Abraham, engkau tidak akan menjadi berkat. Apalagi sampai ke sorga saudara. Tinggalkan. Ada orang berkata begini,
Pak, kalau kita nggak bohong di dagang nggak dapat apa-apa. Siapa bilang? Karena memang itu kebiasaan kita lakukan. Ini pada melototin saya, kenapa ini? Apa biasa lakukan begitu kita? Mudah-mudahan tidak, saudara. Jadi tinggalkan, saudara. Apalagi rumah bapamu. Itu kan hubungan yang paling dekat lu, saudara. Selain suami istri ya. Bapak ibunya harus ditinggalkan. Makanya kasus ini, awal-awal Tuhan panggil Abraham di Ur Kasdim lu, saudara. Tapi di ayat ini Haran katanya. Di Haran bapaknya juga datang, ada di situ. Berarti dari Ur Kasdim ke Haran, Abraham masih bawa bapak ibunya. Saudaraku, apa yang paling dekat di hatimu mungkin sulit engkau tinggalkan. Tetapi ingatlah saudara, kalau itu enggak engkau tinggalkan, engkau tidak akan menjadi berkat walaupun duitnya banyak. Kemarin saudara, saya pelayanan ke Jawa Tengah, Semarang. Saya kebetulan diberi kesempatan melayani di STT dalam kapel mereka, saudara. Saya berkata begini, gak peduli apa gelarmu ya, boleh, mau S3, S4, S7, S-Teller juga boleh. Tapi ingat, gak ada gunanya itu kalau gelarmu itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Gak ada gunanya. Makanya raih gelar itu secara benar. Sebab ada 2 bulan jadi dokter hari ini, saudara. Itulah kebiasaan. Makanya saya heran loh, saudara. STT ini paling aman di negeri ini. Banyak sekolah-sekolah swasta itu yang bukan STT, saudara, pada dibubarin itu karena gak jelas. Tapi STT itu luar biasa, saudara. 2 bulan jadi dokter gitu kan. Gimana mau jadi berkat, saudara? Dari mana? Siapa yang gak mau dokter? Pasti mau, saudara. Tapi dokter yang bagaimana? Dokter yang menjadi berkat, loh, saudara. Apa pekerjaanmu hari ini? Pekerjaanmu cari duit kan? Gak salah, saudara. Tapi duit yang menjadi berkat. Makanya temukan duit di pekerjaanmu dengan meninggalkan kebiasaan yang tidak membawa berkat, saudara. Sudah menjadi kebiasaan di negeri kita ini. Kalau gak ikut arus, Pak, gak dapat apa-apa. Makanya kita harus ikut arus. Ingat, hati-hati loh, saudara. Yang ikut arus itu yang kotor-kotor, saudara. Ya kan? Kalau engkau hidup lawan arus, saudara. Itu tandanya hidup. Makanya ikan yang diternakin dengan arus deras akan lebih cepat untuk berkembang, saudara. Bukan yang ngikutin arus, saudara. Kenapa? Dia dipacu untuk bergerak. Jadi yang pertama, kalau ingin mendapatkan apapun, saudara, asal yang tidak berdosa ya. Mau jadi polisi boleh, tentara boleh, mau jadi pedagang boleh, mau jadi artis boleh, mau jadi guru boleh, pendeta juga boleh. Sebab ada pendeta yang tidak menjadi berkat hari ini, saudara. Bukan soal pendeta, bukan soal polisi, bukan soal tentara. Bukan soal apakah dia tinggalkan hal-hal yang menghambat langkahnya untuk jadi berkat. Itu, saudara. Saya tidak tahu apa yang perlu kita harus tinggalkan hari ini. Mungkin itu sesuatu yang sulit. Tapi kalau kita gak tinggalkan, gak mungkin jadi berkat, saudara. Pak, Bapak ngomongnya enak. Ya memang begitu enak ngomong saya, saudara. Tapi itulah kebenarannya. Itulah kebenarannya, saudara. Ada teman-teman saya, saudara, yang kami ini udah selesai dari Jogja itu sudah hampir 35 tahun.
Waktu masih di Jogja, waduh luar biasa idealis. Tapi berubah sekarang pernyataannya apa? Realistis katanya. Dulu idealis, sekarang jadi realistis. Iya Pak, gak bisa lagi Pak, idealis sekarang kan anak harus dikasih susu. Saudaraku, jangan karena susu, lalu kita ngangkangin jati diri kita, saudara. Mudah-mudahan Bapak Ibu diam ini, amin, 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 amin. Jangan bilang, alah Bapak ini ngomongnya bisa aja. Enggak saudara, mungkin Anda dapat duit banyak dengan kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita. Tapi percayalah, itu gak jadi berkat. Makanya saudaraku itu, dicari-cari sekarang ini ya. Bukan hanya dia yang dipermalukan, istrinya dipermalukan, anak-anaknya dipermalukan, sampai duitnya pun dicari kemana-mana saudara. Gak cari berkat. Padahal 500 juta per bulan lu saudara, gajinya. Sepeser pun gak dikasih ke kita itu. Dimakan semua sama dia. Korupsi juga. Dipermalukan saudara. Makanya pemasuk berkata, dalam sebuah masuk berkata, anak itu menjadi kebanggaan. Orang tuanya itu ngumpet itu terus sih saudara. Kalau dulu sih bangga, anakku direktur, dirut gitu ya. Ketangkap begitu, ngumpet semua. Apa yang perlu harus kita tinggalkan saudara? Tinggalkan. Sebab hanya lewat itu Anda mendapatkan sesuatu, tetapi sesuatu yang menjadi berkat. Yang kedua saudara, supaya bisa berkat yang menjadi berkat, ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Frasa pertama dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau sudah perhatikan ayat 2, ke tempat. Gak ada satu tempat yang jelas saudara. Di mana arahnya, kemana tujuannya, lokasinya di mana. Apalagi yang belum ada map pada waktu itu saudara. Semuanya padang pasir seperti lautan yang tidak berujung saudara. Tapi luar biasanya Abram tidak bertanya-tanya sama Tuhan. Hanya berangkat saudara karena percaya. Dia berangkat karena taat saudara. Dan luar biasanya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 bagian yang terakhir. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Ayat yang ke-7. Maka aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Gak kesasar saudara. Padahal gak jelas mau kemana. Bisa aja Abraham berkata, Tuhan oke, saya mau tinggalkan negeriku kemana Tuhan. Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Iya kemana Tuhan? Ya sudah berangkat aja. Kemana Tuhan? Berangkat. Saudaraku, dibutuhkan ketaatan kalau mau menemukan berkat yang menjadi berkat. Bukan karena analisa kita. Oh Pak, kalau sekarang gak tipu-tipu gak dapat duit Pak. Itu dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, kekayaan berasal dari Tuhan, jeripaya orang tidak bisa menambahkannya, kata firman Allah. Jadi dituntut ketaatan saudara. Kalau engkau menemukan sesuatu yang engkau impikan di dunia ini, temukanlah karena engkau taat pada firman. Bukan karena analisa kamu, karena kemampuan pikiran dan pengalaman kita. Tetapi karena ketaatan kita kepada Tuhan, itulah sebabnya. Kalau kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, ya jangan negosiasi dong. Udah jelas kok. Saya pernah, baru pertama kali, saya sudah 30 tahun ngajar loh saudara. Ngajar di gereja Pak Martin, saya diprotes oleh yang saya ajar. Protesnya begini, karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Pak, tergantung Pak.
nih saudara saya kawin sama bukan orang Kristen, baik-baik aja itu Pak, katanya. Dia pikir hasil akan menentukan prinsip. Apapun hasilnya saudara, tetap tidak baik kalau prinsipnya sudah salah. Tergantung Pak, ada contoh. Saudaraku, jangan kompromi untuk tidak taat pada firman saudara. Kalau ingin menemukan sesuatu dan sesuatu itu menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Lakukan itu karena engkau taat pada firman. Lakukan itu bukan karena hasil pengamatanmu, hasil pemikiranmu. Oh, kalau saya lakukan begini untungnya akan lebih besar. Bukan saudara. Tetapi karena engkau taat pada firman. Pak, kalau kita ikut firman gak dapat apa-apa, siapa bilang? Buktinya Abraham. Masalahnya kita terlalu banyak kompromi dengan dunia ini saudara. Kalau saudara mau, makanya kalau kita literasi kita bagus saudara, banyak kisah tentang orang-orang percaya yang karena ketaatan kepada Tuhan, namanya mendunia dan hartanya berlipat kali ganda saudara. Ada seorang pengusaha di Amerika saudara. Pertama dia, karena dia sudah dijamah oleh Tuhan, lalu di gereja anak perpuluhan, dia setia kasih perpuluhan. Berarti 10% kan saudara. Karena ketaatannya kepada firman Allah, Tuhan berkati pabriknya saudara. Setelah dia melihat kuasa Tuhan bekerja, dia berubah, bukan berubah semakin berkurang, bukan saudara. Ditingkatkan. Menjadi 25%, menjadi 50%, menjadi 75%. Dan terakhir saudara, dibalik. Tuhan 90%, saya cukup 10%. Dan sudah tahu, banyak hal yang Tuhan kerjakan lewat hidupnya sampai ke Indonesia saudara. Jadi, ketaatan itu menentukan berkat lu saudara. Bukan ketaatan itu menentukan uang, bukan berkat. Berkat lu saudara. Sebab uang belum tentu berkat. Dan berkat itu bisa berupa uang saudara. Bayangin lu saudara, dia hidup dari 10%. Gak bisa semua orang seperti ini, tapi karena dia mau taat pada firman Tuhan, aku tahu. Aku bisa hidup 10%. 90%-nya untuk Tuhan. Nah memang 90% dari keuntungan dia ya. Jadi perusahaannya itu dia dapat untung secara pribadi. Dari yang keuntungannya itu dia kasih 90% ke Tuhan. 10% itu hidup dengan dia. Bukan dari perusahaannya ya. Perusahaannya tetap jalan. Tapi Tuhan berkati perusahaannya saudara. Dari 90% ini ada banyak misionari yang disebarkan ke seluruh dunia saudara. Termasuk ke Indonesia. Dari 90% itu. Perusahaannya diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan dipikir kalau ikut firman gak dapat apa-apa. Jadilah seperti itu memang. Tapi kalau engkau berkata ikut firman, Tuhan akan membawa aku kepada berkat yang membawa berkat. Apa yang kita dengar di persekutuan ini saudara, jangan cuma didengar, tapi untuk dilakukan. Memang gak seperti membalikan tangan saudara. Ada banyak pergumulannya. Tapi ingatlah saudara. Tidak akan pernah rugi hidup kita yang mentaati firman saudara. Justru rugi kalau engkau tidak melakukan firman. Saudaraku. Karena ketaatan Abraham. Namanya sampai di Indonesia saudara. Coba kalau Abraham tidak jadi pergi tinggalkan Ur Kasdim. Tuhan oke, aku mau pergi tapi kasih tahu kemana. Gak jadi saudara. Tuhan oke, arahnya kemana. Gak jadi saudara. Maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Pasti saudara dalam perjalanan Abraham kiri dia. Abraham kanan dia. Abraham lurus ya, gak usah kiri kanan, lurus dia. Abraham berhenti dulu, ngaso dia. Makanya gak nyasar saudara.
Nah sekarang kita punya map, nyasar juga tuh. Udah punya map loh, nyasar saudara. Saudaraku, Alkitab ini lebih dari map saudara. Alkitab ini lebih dari Waze. Engkau akan sampai di berkat Tuhan yang membawa berkat. Tapi jangan pikir begini, mana Tuhan duitnya makin kayak tadi saya jadi saudara. Ingat loh saudara, ikut Tuhan, ya memang itu doa kita, Tuhan berikan uang yang banyak supaya aku bisa beri banyak ke gereja, ke persekutuan gitu kan. Tapi Tuhan bertindak bukan atas apa yang kita minta loh saudara. Jangan dipikir, Tuhan memberikan aku 1 juta karena aku minta 1 juta. Enggak loh saudara. Tuhan kasih 1 juta karena memang dia mau kasih 1 juta. Tuhan kasih 10 juta karena memang dia mau kasih 10 juta. Tuhan kasih 100 juta karena memang Tuhan mau kasih 100 juta saudara. Tapi ketika engkau berdoa lalu Tuhan gak ngasih. Jangan bilang Tuhannya di mana. Di situ tetap loh saudara. Di situ dia gak kemana-mana. Lalu jangan bilang Tuhan masa segini aja. Tuhan gak bisa tolong. Itu namanya menghakimi Tuhan saudara. Menghakimi hakim gitu kan. Itu kan Tuhan itu hakim loh saudara. Tapi kita hakimi dia. Saudaraku, dia bertindak sebebas-bebasnya apa yang dia mau lakukan. Terserah dia. Yang dibutuhkan ketaatan saudara. Jangan kata Tuhan, ya jangan. Jalan kata Tuhan, ya jalan. Gak kayak anak-anak sekarang saudara, suruh duduk dia berdiri, suruh berdiri dia duduk, suruh diam dia lari, suruh lari dia diem. Seperti itu kita kadang-kadang. Suruh ibadah, karaokean gitu kan. Gak akan dapat berkat saudara. Tapi kalau kita mau taat, apapun yang kita miliki saudara, apapun. Mudah-mudahan saudara punya duit yang banyak, amin. Kok gak seragam? Mudah-mudahan saudara punya duit yang banyak, amin. Tapi biarkan Anda punya duit yang banyak itu karena Anda mentaati firman. Bukan karena neko-neko saudara. Maka itu akan duit yang banyak yang menjadi berkat. Salah satu ciri orang, mohon maaf ini kalau saudara gak setuju gak apa-apa. Salah satu ciri orang yang punya duit yang banyak tapi bukan karena mentaati Tuhan, pelitnya setengah mati. Kenapa? Aku ini udah bisa-bisa ini. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, enak aja loh. Kan gitu sudah. Kenapa? Usaha sendiri. Bukan karena lakukan firman saudara. Tapi kalau orang punya duit karena lakukan firman, dia tahu ini cuma bendahara ini. Ini kan cuma penata layan ini. Makanya ada banyak orang hari ini punya duit banyak, bingung mau dikemanain tuh duitnya. Kalau bingung kasih ke saya. Wah saya gampang itu mau ngapain saudara. Masa banyak duit bingung mau diapain saudara. Justru punya duit lah kita bingung kan. Nah ini dia bingung. Nggak tahu mau dikemanain duitnya. Makanya ada seorang pengusaha saudara luar biasa ini. Setiap hari, kalau ya memang dia sibuk kan, dia pakai tas pinggang begini nih yang di pinggang itu. 100 ribuan semuatnya dimasukin. Semuatnya dimasukin. Untuk apa? Setiap orang yang ditemui, apakah itu tukang parkir, apakah itu asongan, apakah itu sapu jalan, dikasih satu-satu saudara. Kenapa? Dia tahu dia hanya penata layan saudara. Kasih satu-satu. Karena dia tahu itu adalah titipan saudara. Itulah berkat yang menjadi berkat. Sampai habis, belum habis dia gak pulang. Tiap hari saudara. Apakah itu, preman enggak dikasih preman. Iya kan tukang sapu jalanan, tukang parkir, tukang asongan, pemulung. Setiap dia ketemu sampai habis baru pulang dia. Sembari dia kerja ya. Sebelum habis itu gak pulang-pulang dia.
Saudaraku, kalau kita mentaati Tuhan, maka kita nggak bingung dengan apa yang Tuhan beri, saudara. Bukan berarti kita hambur-hamburkan duit ya, ya jangan, itu gila namanya. Jangan, harus yang jelas. Ada orang, saudara, tiba-tiba nyamperin seseorang, Pak tolongin. Kenapa Bu? Mau melahirkan. Maksud ibu apa? Siapa yang yang bikin? Nggak jelas dia mau kemana, dia kabur Pak. Maksud ibu gimana? Mau ke rumah sakit nggak punya duit. Emang berapa? 25 juta. Ya udah masuk lu katanya. Mudah sekali. Kenapa? Dia tahu hanya titipan, saudara. Tapi kalau Anda berkata, ini kerja kerasku, waduh 25 juta, sudah 25 perak juga, kita hitung-hitungan itu. Sampai ada teman saya, saudara, teman ini, kan di Indomaret, Alfamaret itu kan aneh-aneh itu hitungannya kan, 75 atau 120, kembaliannya nggak ada kan, nggak tahu tuh kenapa tuh. Apa itu model apa, harga itu nggak ada yang bulat, saudara, pecahan semua. Nah herannya, Pak 25 perak nggak ada, permen ya. Saya nggak makan permen tahu, kata si pembeli. Ya nggak ada kembali. Loh, kenapa kamu kasih harga segitu? Balikin duit saya, kata. 25 perak aja dituntut lu, saudara. Dikasih permen nggak mau, saya diabetes katanya, saudara. Makanya udah dialihkan sekarang di Indomaret sama Alfamart. 25 perak disumbangin boleh nggak Pak? Gitu sekarang, saudara. Kalau kasih permen, ada orang, saudara, permennya dikumpulin. Lalu mana berapa 20 dihitungin juga, kasih permen. Berarti yang 20 dibalikin penuh sama dia. Saya pikir hidup ini kok susah banget sih? Kenapa? Cari duitnya susah. Memang cari duit susah loh, saudara. Tapi kalau engkau mentaati firman, susahmu itu tidak akan pernah mengurungkan niatmu untuk membuat yang engkau temukan itu jadi berkat untuk orang lain, saudara. Jadi carilah duit karena engkau taat pada firman. Amin. Engkau akan menemukannya, saudara. Kalau itu bukan karena firman, engkau tidak akan pernah menemukan itu, saudara. Pak, rugi saya. Enggak rugi, saudara, karena itu bukan milikmu, bukan. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-9. Ayat 9, mari kita baca ayat 9, saudara. Mungkin ini kalimat yang biasa buat saudara, tapi buat saya luar biasa nih. 1, 2, 3. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara tahu nggak, kalau saudara baca ayat 10, tanah Kanaan itu tanah gersang loh, saudara. Tanah tandus, tanah kering. Dibanding dengan Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kan Abram sudah kaya. Nah biasanya migrasi itu, saudara, dari tempat yang kurang ke tempat yang lebih. Kenapa orang mau transmigrasi? Karena di tempat dia asal nggak punya tanah, di tempat yang dituju dia punya tanah. Ada sesuatu yang lebih. Nah ketika Abram sampai di Kanaan, tanah kering, tanah tandus. Mari perhatikan ayat 10, saudara, kelaparan. Tapi luar biasanya ayat yang ke-9, makin jauh dia menjelajahi tanah itu. Walaupun dia tahu ini tidak sebanding dengan apa yang saya tinggal. Tapi dia tidak nyesal, saudara. Dia tetap maju, dia tetap konsisten hidup dalam panggilan itu. Tidak beranjak sedikit pun, saudara. Ada banyak orang hari ini memulai dengan baik, tetapi mengakhirinya dengan tidak baik, saudara. Makanya berkat yang tidak menjadi berkat loh, saudara. Sekelas raja juga Israel pernah seperti itu. Waktu masa mudanya, ketika dia dibimbing oleh Nabi, dia taat pada Tuhan. Tetapi ketika Nabi itu udah mati, sudah mulai tidak ada lagi mengawasi, mulai berontak sama Tuhan. Sampai dia matinya sangat mengenaskan, saudara. Jadi kalau mau, saudara, uangmu itu tetap menjadi berkat dan menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Jangan memulainya dengan baik, teruslah baik, selalu baik, dan akhiri juga dengan baik, saudara. Konsistensi itu penting. Jangan cuma baik di awalnya saja ya, tetapi ujungnya tidak baik.
Abraham walaupun tahu tanah itu tanah kering, tanah tandus, dia gak nyesal tinggalkan Ur Kasdim. Dia semakin menjelajahi tanah itu, semakin memasuki tanah itu, semakin memasuki rencana Tuhan dalam hidupnya. Gak peduli apapun yang sudah ia tinggalkan, mungkin itu merugikan dirinya. Ada banyak orang Kristen hari ini rugi meninggalkan apa yang telah ditinggalkan karena merasa kok gak seperti yang saya bayangkan. Bisa saja Abraham berkata seperti itu, saudara. Kok beda? Kok lain? Bukankah ada banyak orang Kristen ngeluh sama Tuhan. Tahu begini ngapain saya ikut Tuhan gitu kan saudara. Ingat saudara. Kalau engkau tetap menjelajahi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan sampai di tujuan Allah. Engkau akan menemukan berkat yang menjadi berkat saudara. Mungkin namamu gak terkenal, seterkenal Elon Musk saudara. Tetapi engkau menjadi berkat bagi orang lain. Adakah orang menanti-nantikan engkau? Bukan karena orang terkenal, bukan karena duitmu banyak. Tetapi karena ada sesuatu yang kau berikan yang tidak akan bisa ditemukan oleh orang lain. Di orang lain yang dia punya saudara. Atau sebaliknya, mau di sana ada enggak? Enggak ada. Puji Tuhan, haleluya. Wih, sedih banget punya hidup seperti itu saudara. Tetapi kalau hidup kita yang konsisten dengan Tuhan, karena mentaati firman-Nya, tinggalkan hal-hal yang menghalangi kita jadi berkat, maka orang akan merindukan kita saudara. Bukan karena apa yang kita berikan kepada mereka, tetapi karena hidup kita yang sudah berdampak buat mereka. Saya tidak tahu kehidupan Anda hari ini. Ya, apapun itu, apapun saudara. Itu menjadi berkat kalau engkau sungguh-sungguh konsisten dengan Tuhan. Jangan hari ini semangat dengan Tuhan. Ada banyak teman saya saudara. Ini 35 tahun kami sudah kemarin reuni jua sekalian. 35 tahun. Kami berpisah 91 saudara. Berapa tahun itu ya? 30-an lebih lah. Ada jadi satpam, saudara. Ada jadi security, ada jadi macam-macam saudara. Tapi puji Tuhan, masih 75% kita masih ada dalam panggilan saudara. Gak salah Anda, begini ya. Jangan dipikir kerja itu bukan, jangan buat dikotomi ya. Kalau kerja di bank berarti berkurang dibanding dengan pendeta. Enggak juga, enggak. Tapi panggilan hidupmu adalah dimanapun engkau berada, engkau jadi berkat. Jadi apapun engkau jadi berkat. Apapun statusmu, engkau jadi berkat. Ini ada yang pacaran gak di sini? Nggak ada ya? Udah pada menikah semua belum ini? Udah pada menikah semua ya? Ada yang pacaran harus pacaran yang menjadi berkat. Makanya tinggalkan kebiasaan pacaran dunia ini, taati firman, tetap konsisten di situ saudara. Pacaranmu akan menjadi berkat. Boleh ke bioskop gak pacaran? Boleh gak? Boleh. Tapi kalau engkau gak jadi berkat di sana, jangan ke bioskop. Bukan karena ke bioskopnya gak boleh. Kalau dalam pikiranmu bioskop udah macam-macam gitu, jangan ke bioskop. Tapi kalau ke bioskop engkau mau jadi berkat, ke bioskop lah hai yang pacaran. Kadang-kadang kan begitu. Enggak saudara, mau apapun kita. Asal itu tadi terang sama terang. Jangan bilang, ntar juga saya injilin Pak, itu alasan itu. Injilin apa? Tinggalkan kebiasaan, apapun saudara. Apa yang perlu kita tinggal? Dalam status kita hari ini. Taat pada firman. Jangan kompromi sedikit pun. Dan tetaplah konsisten dengan Tuhan. Maka kita akan seperti Abraham dengan status kita masing-masing. Dimanapun kita berada. Apapun yang kita miliki. Kita akan menikmati berkat. Yang memberkati orang. Dan sudah tahu berkat yang kita miliki berdampak ke surga. Bukan duitnya yang sampai saudara. Tapi duitmu. Karena duitmu orang masuk surga. Makanya duitmu
dipakai oleh misionari. Misionari nginjilin orang yang diinjili percaya Yesus, lalu masuk surga. Kalau duit nggak ada, misionari nggak diutus, misionari nggak nginjilin, orang yang diinjil nggak jadi diinjilin, nggak masuk surga, saudara. Itu yang sebut tadi, duitmu berdampak surga. Amin, saudara. Jadi tinggalkan hal-hal yang perlu ditinggalkan. Taati firman dan persistenlah dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.